Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan dalam rangka melaksanakan aktivitas kita. Terutama pagi ini kita melaksanakan perkuliahan pertama untuk semester Januari-Juni tahun 2024. Kemudian tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara semuanya yang sudah hadir dalam link Zoom pada pagi ini, perkuliahan kita adalah pengembangan media pembelajaran berbasis digital, dan pembina mata kuliah ini adalah saya, Pak Muhammadi, berdua dengan Ibu Ranti ya, Bu Ranti. Nanti Bu Ranti akan memperkenalkan dirinya. Saudara sudah pernah kuliah dengan saya sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Dengan Bu Ranti juga timnya ya? Bu Ranti belum, Pak. Oh, belum. Oke. Jadi pada perkuliahan sekarang itu kami tim dengan Bu Ranti ya. Eh, itu saudara-saudara semuanya, tentu pada pertemuan pertama ini kita perkenalan dulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana pelaksanaan perkuliahan kita. RPS sudah di upload di e-learning, kemudian sudah dikirim juga pada saudara. Ya, silakan Bu Ranti, perkenalkan diri dulu Bu Ranti. Iya, mohon maaf dulu sebelumnya Bapak dan Ananda semuanya karena ini perinteran lagi berjalan jadi agak sedikit storing. Jadi gak apa-apa ya, terdengar ya suara Ibu ya. Oke, Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak dan warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ananda mahasiswa, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Ranti Mezatri, jadi nanti bisa panggil Ibu Ranti saja. Bersama Bapak Muhammadi akan membersamai kalian dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis digital. Lalu nanti kalau ada yang ambil mata kuliah manajemen kelas juga bakalan ketemu dengan seksi Ibu dan Bapak. Sementara itu dulu Bapak. Oke, berarti Bu Ranti juga sibuk sekarang ya. Bu Iya, Ranti persiapan ujian disertasi ya. Oke. iya. Jadi saudara-saudara semuanya kelas IC ya. Artinya kita kuliah selama 1 semester dengan Pak Madi dan Bu Ranti. Kemudian pagi ini ya sama-sama sibuk juga ini, Pak Muhammadi juga ada kegiatan PPG juga ada. Jadi nanti saudara, berapa jumlah kita bagi per kelompok ya. Kemudian paling kita 5 orang per kelompok gitu kan. Kemudian mengenai materi itu memang sudah agak berbeda ya dengan materi perkuliahan sebelum-sebelumnya. Kita di dalam pengembangan media pembelajaran berbasis digital ini
ada teori sedikit, kemudian banyak prakteknya. Saudara nanti akan membuat media-media sederhana, kemudian ada media-media yang berbasis digital ya. Tentu kesemua ini dikaitkan ya dengan materi pembelajaran di SD. Jadi di dalam perkuliahan kita nanti seperti itu. Di pertemuan 1 dan pertemuan 1 itu adalah orientasi, pertemuan 2, 3 itu pada tataran konsep ya, atau teori-teori apa itu media, apa pengertiannya, tujuan, manfaat dan segala macamnya itu ya. Kemudian pada pertemuan yang keempat itu kita sudah masuk itu pada 4, 5, 6 ya, salah itu ya, 4, 6. Itu media sederhana, itu nanti kita kaji sedikit apa itu pengertian media sederhana, itu juga kelompok yang menampilkan. Nanti baru kita masuk pada bagaimana pembuatan media sederhana. Nanti saudara membuatlah media-media sederhana yang bisa dipergunakan di SD. Apakah itu melalui dengan barang-barang bekas atau dengan bahan-bahan yang lainnya. Ya, itu merupakan media konkret yang harus diciptakan oleh mahasiswa ya. Per kelompok juga ya. Ya, Bu Ranti ya, kita sudah merancang itu semua dilaksanakan per kelompok. Kemudian sampai ke bawah itu berbasis digital lagi, ada PowerPoint, ada website, ada video, ada animasi dan segala macamnya. Itu diharapkan dengan adanya perkuliahan kita seperti ini, saudara mempunyai keterampilan ya dalam membuat media-media pembelajaran baik yang konkret maupun yang berbasis digital, sehingga bisa menghasilkan nilai jual yang tinggi pada stakeholder atau di lapangan, kebutuhan di lapangan, tentu terutama di sekolah dasar ya. Dan pada akhirnya nanti kita juga akan melaksanakan expo ya. Di akhir perkuliahan nanti itu ada expo yang akan dilaksanakan oleh kita semua ya, mahasiswa yang mengambil mata kuliah media pembelajaran. Tidak menutup kemungkinan juga expo itu akan bergabung mahasiswa-mahasiswa yang juga mengambil mata kuliah lain tetapi berkaitan dengan media pembelajaran. Mungkin dalam bidang-bidang studi lain saudara juga akan membuat media pembelajaran juga barangkali kan. Itu. Jadi pada akhirnya kita akan coba melakukan expo, mengundang stakeholder ya, apakah guru-guru atau mahasiswa, kemudian saudara bisa menjadi panitianya sekaligus nanti ya. Kemudian kita pajang hasil-hasil karya yang sudah dibuat gitu kan. Kemudian mungkin bisa saja dilaksanakan workshop sekalian gitu ya. Bagaimana saudara mampu menjelaskan langkah-langkah pembuatan media itu, kemudian penggunaan tujuan dari media itu, bagaimana penggunaannya sehingga guru-guru juga paham nanti ya dalam menggunakan media-media yang sudah dibuat di dalam expo itu. Itu gambaran secara umum gitu ya, bagaimana pelaksanaan perkuliahan kita. Jadi nanti saudara ya tidak harus sampai habis jamnya, karena ini merupakan orientasi. Silakan nanti dilanjutkan bersama Bu Ranti
untuk membagi kelompok, kemudian apa yang akan dilakukan di dalam tugas-tugas kelompok itu ya. Itu saja pembuka kata dari Pak Muhammadi. Disilahkan selanjutnya pada Bu Ranti ya. Silakan Bu Ranti. Baik, Anda semuanya, seperti yang dijelaskan Bapak Muhammadi tadi, satu semester ke depan kita di mata kuliah pembelajaran berbasis pengembangan media pembelajaran berbasis digital ini sangat membutuhkan kreativitas Ananda semuanya ya. Jadi baik nanti apakah medianya media sederhana maupun media yang berbasis digital, kita akan menggunakan berbagai platform atau aplikasi yang mungkin tidak tertera di RPS, tapi kalian punya ide gitu. Kalian punya ide untuk menggunakan suatu aplikasi tertentu. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi, apa yang tertera di RPS itu tidaklah kaku. Jadi, nanti, oh Bu, saya punya aplikasi ini, gimana kalau kita ngembangin juga media yang berbasis ini. Nah, itu boleh juga gitu. Jadi, kita akan sangat fleksibel, namun tetap seperti yang disampaikan oleh Bapak Mawadi tadi, untuk dasar-dasar bagaimana media itu hakikatnya, fungsinya, lalu jenis-jenisnya harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Jadi Ananda semuanya nanti ketika memilih suatu media harus punya landasan. Saya mengembangkan ini berdasarkan karakteristik ini, berdasarkan hakikatnya seperti ini. Sampai situ paham ya? Oke. Satu semester ke depan kita akan bagi untuk ini Pak, gimana pembagiannya Pak? Apakah di untuk semua pertemuan atau kita batasi dulu sebelum meet dan sesudah meet Pak? Iya, sebelum meet aja dulu Bu Ranti. Oke, sebelum meet. Sebelum meet Ya. itu kita ada 7 pertemuan, namun hanya ada 4 materi. Jadi untuk pertemuan 4 sampai 6 itu kita semua kelompok akan mempersiapkannya ya, Anda semuanya membuat media pembelajaran sederhana. Tapi ada satu presentasi dari kelompok dulu untuk pertemuan keempat. Lalu kelima dan keenam itu kita menampilkan tugas masing-masing kelompok. Bagaimana kalau begitu, Bapak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak lagi di Zoom yang lain ya. Kita sama Ibu aja. Oke, berarti kita baginya untuk... Sebentar ya. Iya, Pak. Ini acara dempetnya. Lagi di Zoom yang lain ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Untuk kita ada 21 orang ya. Betul, Bu. Minta tolong buat apa? Buat ketua kelompok membagi aja nanti kelompok kita menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Jadi udah download RPS-nya, Nanda? Sudah? Harusnya sudah ya. Jadi di pertemuan kedua itu kita bahas tentang konsep, artinya hakikat lah ya, prinsip. Lalu pertemuan ketiga kita bahas jenis-jenis, masih tentang teori. Pertemuan keempat kita bahas tentang media pembelajaran sederhana. Lalu pertemuan ketujuh nanti kita membahas tentang media pembelajaran berbasis digital. Nah, untuk 4 subkomponen ini kita presentasi masing-masing. Jadi sebelum meet, kita silakan bagi dulu menjadi 4 kelompok. Oke, kita lihat dulu pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua ditampilkan oleh kelompok pertama. Pertemuan ketiga ditampilkan oleh kelompok ketiga, kelompok 2, maksud Ibu. Di pertemuan keempat sampai keenam itu yang tampil di minggu keempat itu adalah kelompok ketiga. Pertemuan kelima dan keenam, semua kelompok tampil nanti, karena kita ada penugasan di situ. Pengembangan media pembelajaran sederhana. Jadi, untuk pertemuan keempat, kelompok 3 tampil dulu untuk memaparkan materi terkait dengan
media pembelajaran sederhana. Lalu pertemuan ke-5 dan ke-6 kita semuanya presentasi karena ada penugasan di situ. Penugasannya kita akan bahas nanti di pertemuan ke-4. Lalu kelompok ke-4 akan tampil di minggu ke-7 terkait dengan pengembangan media pembelajaran berbasis digital. Nanti kita tidak akan bahas terkait dengan PowerPoint interaktif aja, tapi media-media yang nanti kita fleksibel lah ya, kita lihat nanti media apa yang memungkinkan atau media apa yang lagi in nih di minggu ke-7 untuk kita bahas terkait dengan media pembelajaran yang berbasis digital. Sampai situ paham dulu? Oke. Setelah Meet kita akan balik lagi ke kelompok pertama ya, lalu sampai ke bawahnya. Seperti Bapak Muhammadi sampaikan tadi, di akhir perkuliahan kita punya proyek itu di minggu ke-16. Masing-masing kelompok akan mengembangkan media pembelajaran berbasis digitalnya masing-masing. Jadi boleh dipikirkan dari sekarang dalam kelompok saya mau mengembangkan apa. Nah, nanti akan di akhirnya proyeknya adalah kita melaksanakan expo atau nanti pameran media pembelajaran berbasis digital. Ibu sarankan untuk nanti kan kalian ada mata kuliah lain ya, mata kuliah yang lain. Coba konsentrasi dengan mata kuliah yang lain juga, bagaimana kita mengembangkan media pembelajaran pada mata kuliah tertentu. Misalnya ada mata kuliah matematika, ya matematika dasar atau dan sebagainya. Jadi konten pembelajarannya atau penggunaan medianya dapat digunakan atau diaplikasikan pada suatu mata kuliah tertentu atau suatu mata pembelajaran tertentu yang kalian pelajari di mata kuliah kalian yang lainnya. Misalnya ada mata kuliah IPS misalnya, IPS dasar. Nah, saya mau mengembangkan media untuk pembelajaran IPS ini. Jadi relate dengan apa yang kalian pelajari di mata kuliah sebelum mata kuliah lainnya gitu ya. Ada pertanyaan? Anissa Olivia di mana ini? Masih di travel ya? Izin Ibu, iya Ibu, benar Ibu. Masih pulang kampung atau balik ke Padang? Mau pulang Ibu. Pulangnya di Senin pagi ya? Iya Ibu. Kebetulan ada lomba Ibu, jadinya lebih cepat pulang. Oke. Kayaknya ini kita belum masuk semuanya ya. 21 orang kayaknya belum masuk semuanya. Ya, yang itu Bu, ada yang pertukaran mahasiswa Ibu. Oh iya, oke. 2 lagi, Bu. 2 orang. 2 lagi ya. Jadi 2 minggu pertama ini kita masih daring ya. Mudah-mudahan nanti minggu ketiga kita bisa ketemu di Bandar Buat, di kampus Bandar Buat, dan kita udah mulai masuk ke jenis-jenis pembelajaran atau jenis-jenis media pembelajaran berbasis digital untuk kelompok kedua. Oke. Mungkin kalau ketemu langsung kita bisa lebih banyak eksplorasinya gitu ya. Tidak apa-apa, sampai sini ada pertanyaan nggak? Izin Ibu, pertanyaan. Iya, silakan Nisa. Untuk yang tugas akhir itu berarti memang hard copy ya Bu? Memang dikumpulkan dalam suatu ruangan gitu ya Bu? Ruangannya Bukan hard copy ya, jadi nanti kalian itu akan membuat suatu media pembelajaran di dalam kelompok. Jadi ketika kelompoknya dibagi nih, Ibu sarankan ya, ini kan kita bagi kelompok ya. Jadi sampai akhir perkuliahan nanti kalian akan berada pada kelompok yang sama. Jadi tujuan berkelompok itu adalah membangun apa? Kolaborasi. Jadi, Bu, ini si Nisa nggak ada ngerjain tugas, Nurul aja yang ngerjain semuanya. Itu nggak ada. Dalam kelompok nggak ada. Jadi, dinamika kelompok itu akan kalian pelajari bagaimana kalian berada dalam sebuah kelompok yang heterogen ya. Jadi, kalian itu mengelola bagaimana dinamikanya. Jadi, Bu, kenapa nilai Nisa nanti lebih tinggi dari Nurul, padahal Nurul aja yang ngerjain kelompok? Enggak.
Jadi di tugas akhir nanti nilai kalian bakalan sama. Jadi bagaimanapun mekanismenya adalah kemampuan kalian untuk membangun kolaborasi, berkolaborasi dalam kelompok. Tujuannya seperti itu. Jadi bermesra-mesralah, apa ya? Bangunlah sebuah kolaborasi yang bagus dalam kelompok kalian masing-masing. Nah, itu pembelajarannya juga di situ. Itu skillnya ya yang bakalan dibangun dalam kelompok. Jadi bangunlah solidaritas atau kekompakan dalam kelompoknya. Untuk pertemuan pertama sampai ke terakhir. Atau sesudah perkuliahan ini kalian masih tetap solid dalam kelompok itu media. Jadi nanti Nisa, eh, di akhir perkuliahan kita akan merencanakan mengadakan expo gitu ya. Kalian akan menampilkan karya kalian nih terkait dengan kalian mengembangin media pembelajaran berbasis digital untuk pembelajaran tertentu. Makanya tadi Ibu bilang silakan diriletkan dengan mata kuliah lainnya. Jadi tidak terpisah nih. Jadi mungkin kalian ada mata kuliah yang lain di matematika atau di PS atau di bahasa. Jadi pilih salah satu mata kuliah yang kalian paling sukai dalam kelompok untuk kalian kembangkan medianya nanti. Begitu. Lalu ditampilkan dalam bentuk proyek dalam kegiatan expo. Seperti itu Nisa. Sementara bisa terbayang dulu nggak? Udah, Bu. Iya, pokoknya ini Seperti bakalan seru deh, percaya. UNT kemarin ya, Bu? Iya, kemarin kan udah juga ya di PS ya. Iya. Oke, nah ini mudah-mudahan bisa lebih asik lagi, lebih lebih besar lagi dari kegiatan kita yang kemarin. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ini semuanya calon guru kreatif ya. Calon guru kreatif, Iya. inovatif, dan bersemangat gitu. Harus semangat. Siap, Ibu. Iya. Rizky kayaknya banyak banyak aplikasi di laptopnya yang bakalan digunakan untuk ngembangin media pembelajaran berbasis digital ini. Dia udah kelihatan ya kalau misalnya mahasiswa itu yang melek teknologi, dia udah bisa menggunakan berbagai tools dalam 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 perkuliahan gitu ya. Jadi kalian nanti harus seperti itu juga. Jadi jangan terima dari ibu saja atau terima dari teman-teman kalian yang lagi presentasi saja. Oh, saya punya aplikasi ini kayaknya bisa juga dikembangin dari media media pembelajaran digitalnya berbasis ini. Jadi kita tidak hanya fokus pada PowerPoint gitu. Jadi mungkin kalian punya nanti nge-scroll TikTok, YouTube dan sebagainya. Ini ada juga nih, bisa juga nih. Nah, kalian coba ngembangin, explore sendiri eh, aplikasi tertentu yang menurut kalian, yo ini asik juga nih buat tema yang ini gitu ya. Lalu yang paling penting nanti ketika kalian memilih sebuah media tertentu sebagai seorang guru ya, kita harus punya dasar atau konsep nanti. Kita memilih itu karakteristiknya apa. Jadi mungkin kita udah belajar juga di perkembangan peserta didik bahwa segala media, segala materi harus disesuaikan dengan apa? Karakteristik peserta didik gitu ya. Nah, itu. Jadi walaupun nanti kita bakalan mengembangkan sebuah media pembelajaran sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, tapi kita tetap punya dasar bahwa ini akan cocok digunakan untuk situasi yang seperti apa. Seperti itu. Jadi hakikatnya tidak pernah terlepas dari sebuah media pembelajaran. Begitu ya. Siap, Ada Ibu. pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain? Ini sebenarnya nggak ada masalah, tapi Ibu mau nyampaikan ya, ketika kita perkuliahan Zoom, Ibu pengen kalian tetap seperti perkuliahan kita biasa. Gimana? Baik secara fisik maupun secara psikologis, kalian harus siap seperti kuliah di dalam kelas, gitu ya. Kalau kita misalnya kuliah jam 7, nggak apa-apa, karena identifikasi mandi atau belum mandi kan nggak bisa ya. Nah, jadi tetap harus ready di kelas. Misalnya ya, kayak Maisa nih, Maisa kan pakai jilbabnya jilbab apa tuh? Jilbab ke dapur. Jadi kalau di dalam Zoom nggak boleh lagi pakai jilbab yang maunya ke dapur atau ke warung gitu ya. Harus, kira-kira kalau misalnya Maisa kayak gini, mau nggak ke kampus?
Tidak, Bu. Nah, tidak. Jadi kalau di kuliah Zoom juga jangan seperti itu ya. Kita calon guru ya harus cantik ya. Oke. Baik, Bu. Misalnya nih Anissa nih ya. Anissa lagi di jalan nih. Kan nggak fair banget Nisa kali ya kamu melakukan dua aktivitas sekaligus. Teman-temannya lagi stay on di depan Zoom nih. Kamu lagi dalam perjalanan juga. Itu it's not fair ya. Jadi nanti kondisikan sebagaimana mungkin kita perkuliahan Zoom ya kayak kita perkuliahan tatap muka biasa. Nggak apa-apa sekarang nih, it's okay. Hati-hati di jalan. Oke, Nis. Minggu besok nggak boleh lagi kalau kita kuliah Zoom ya. Iya ya, Bu. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan terkait perkuliahan ini? Mudah-mudahan kita bisa harmonis sampai akhir perkuliahan ya. Jangan sampai bikin bad mood dosennya dengan perilaku-perilaku yang tidak seharusnya. Walaupun nanti bakalan dimaafin juga. Ya. Pokoknya kita asik-asikan. Kalau kuliah sama ibu dan bapak itu harus asik-asikan. Nggak boleh tegang, nggak boleh terlalu serius, tapi harus tetap apa? Mencapai target. Jadi dalam perkuliahan ini harusnya kita happy-happy nih. Kita gunain aplikasi ini, kita gunain aplikasi ini, ngembangin media ini gitu ya. Oke, siap. Siap. Sylvia, ada pertanyaan Sylvia? Enggak, Bu. Ini Zoom yang nggak berbayar ya? Iya, Bu. Iya, kita akan terlempar 2 menit ke depan ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Mungkin untuk overview untuk mata pelajaran nih, mata kuliah ini, Ibu rasa cukup ya, karena nanti kita juga seiring waktu pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi. Kita akan menyesuaikan kembali. Jadi kita harus tahu nih, proyek terakhir kita adalah Expo untuk menampilkan karya kalian dalam mengembangkan sebuah media pembelajar dan berbasis digital. Seperti itu. Jadi mulai dari sekarang kelompok bagi dulu kelompoknya dalam 4 ketua kelas dibagi ya kelompoknya menjadi 4 dulu, 4 kelompok dulu. Kalau 21 itu ada yang 5, ada yang nyantol 16. Kelompok udah dibagi belum? Belum, udah kebayang saya mau sama siapa, saya mau sama siapa? Kita Lihat serahkan Kak sama ketua masing-masing. untuk membaginya. Ini hak prerogatif ketua nih untuk membaginya ya. Kita sapa dulu Bapak, mungkin kita akan terlempar 1 menit ke depan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin disudahi saja dan kita bisa melanjutkan aktivitas kita yang lain. Dan ketua kelompok langsung membagi kelompok. Dan disampaikan dalam grup ya. Bapak, mohon maaf Pak. Pak, kita sudah selesai dan bakalan terlempar 1 menit ke depan karena Zoom-nya tidak pro, Pak. Bagaimana, Pak? Sepertinya rasanya sudah untuk ini, Pak. Untuk pengenalan dan orientasi. Maaf, Pak, masih mute. Ada kedengaran suara Pak Ati? Udah, Pak. Baru. Ada, iya. Udah, Pak. Baru. Sudah dibagi langsung tadi atau mereka aja yang membagi kelompok? Mereka aja yang membagi, Pak, untuk 4 kelompok di sebelum UTS, Oke. Pak. Oke. Ya kalau sudah selesai orientasi ya berarti kita sudah selesai pertemuan pertama ini. Ya, nanti kita tunggu aja lagi yang kedua lagi ya nanti. Iya, baik, Pak.